Salam saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam Morning Devotion pada pagi hari ini. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari Filipi pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudaraku, Paulus sedang menunjukkan oposisi yang datang dalam pelayanannya. Tapi sekalipun berhadapan dengan oposisi dan tantangan, Paulus tetap bersukacita. Dalam kehidupan Paulus ada dua hal yang menjadi kesedihan buat dia. Yang pertama, saudaraku, karena bangsanya orang-orang Yahudi menolak Injil keselamatan. Dan yang kedua, karena orang percaya dari latar belakang Yahudi atau Yudaisme. Saudara, mereka itu, saudaraku, menolak karya penebusan Kristus yang sempurna dengan menambahkan jalan keselamatan dengan sunat dan melakukan hukum Taurat. Paulus dengan jelas address ini kepada oposisi yang datang pada dia. Paulus menggunakan 3 kata yang sangat keras, yang menurut saya adalah kata ini seperti sebuah hardikan terhadap oposisi-oposisi yang datang dalam kehidupannya. Sekalipun demikian, Paulus mengatakan kita harus tetap bersukacita, tapi jangan sekali-kali kehilangan kewaspadaan kita terhadap ancaman-ancaman yang bisa datang dalam kehidupan kita yang dibawa oleh kalangan oposisi ini. Paulus menyebut mereka dengan kata yang sangat keras sekali. Yang pertama adalah Paulus menyebutnya anjing-anjing. Ini tentu berurusan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang dalam mazhab Yudaisme yang sangat keras. Mereka ini memang terus menyerang Paulus. Sampai berpindah-pindah kota pun mereka tetap menyerang Paulus. Mereka mengikuti Paulus dan menjadi seperti barking dogs buat Paulus. Paulus menyebut mereka sebagai anjing-anjing. Yang kedua, Paulus menyebut mereka sebagai pekerja-pekerja yang jahat. Pekerja-pekerja yang jahat ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka adalah orang Yahudi yang percaya pada Tuhan Yesus. Tapi mereka merendahkan karya Tuhan Yesus Kristus. Mereka ini adalah orang-orang yang berusaha menambahkan beban kepada orang lain dengan berkata kalau mereka diselamatkan, mereka harus disunat atau mengikuti hukum Taurat. Tapi kemudian yang ketiga, Paulus menyebutnya sebagai penyunat palsu. Ini adalah orang-orang yang sangat mengandalkan kelahiriaan. Mereka bermegah kepada hal-hal lahiriah bahwa mereka lebih utama karena mereka orang Yahudi. Jadi makanya kalau mau selamat harus menunjukkan tanda-tanda lahiriah. Paulus menyerang semuanya itu. Paulus mengatakan bahwa itu bertentangan dengan pola pikir Kristus. Nah, ini yang kita perlu pertimbangkan, bahwa Paulus kemudian menyerang cara berpikir mereka yang betul-betul dapat menjadi masalah. Makanya Paulus bilang buat kita perlu bersukacita, tapi juga tetap berwaspada untuk melihat apa yang datang dalam kehidupan kita. Oposisi yang datang harus dihadapi. Dan Paulus berkata, kita tetap harus memiliki pikiran Kristus untuk menghadapinya. Ya, saudara, kita sebagai orang percaya, kita ini disebut sebagai orang beribadah dalam roh. Inilah dasar sukacita kita, yaitu bermegah dalam Tuhan Yesus Kristus dan karyanya, dan tidak percaya pada hal-hal lahiriah. Tapi Paulus di sini, saudaraku, menunjukkan kegigihannya untuk sungguh-sungguh melawan landasan pikiran yang salah, yang bertentangan dengan pikiran Kristus. Karena semua hal-hal ini, yaitu hal-hal lahiriah, saudaraku, itu mendatangkan kesombongan. Makanya Paulus berkata bahwa kalau dia bisa berbangga soal hal-hal yang lahiriah, dia tulis dengan jelas bahwa dia adalah seorang yang lahir
dari keluarga Yahudi, disunat pada hari ke-8. Dia bilang dalam pengiringan kepada Tuhan, mazhabnya adalah mazhab Farisi, mazhab yang paling radikal pada waktu itu. Dan mereka adalah orang-orang yang disebut dalam kegiatan agama, mereka adalah penganiaya atau penganiaya orang-orang anti-Yahudi. Dan mereka bilang ini, mereka ini adalah dalam kebenaran, mereka adalah orang yang mentaati hukum Taurat dengan tidak bercacat. Dia berkata bahwa kalau secara lahiriah, dia orang yang outstanding. Tapi lahiriah tidak menolong kita. Kita harus kembali kepada perkara-perkara yang sifatnya rohani, yaitu pikiran Kristus. Itu jauh lebih berharga daripada hal yang lain. Nah, pikiran Kristus ini memberitahukan kepada kita, dalam berhadapan dengan oposisi, kita tetap bersuka cita. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita tetap teguh untuk sungguh-sungguh berada di dalam pola pikir Kristus. Untuk kita menghadapi oposisi dalam pengajaran palsu. Dan kita tetap bersuka cita. Dalam masa-masa ini, saudaraku, bersuka citalah. Karena bersuka cita daripada Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan Yesus berkati saudara. Amin.